Halo, selamat datang di Jinfro Film Review. Masih bareng gua Jin yang akan menemani kamu untuk merangkum dan membahas sebuah film tentang seorang gadis bernama Furiosa yang menjadi anak buahnya Immortanjo, lalu berakhir dengan berkhianat dan berbalik melawan hingga akhirnya berhasil menghabisi Immortanjo. Namun di film keduanya kali ini menceritakan tentang sejarah awal mula Furiosa bisa berada di benteng Citadel dan bergabung menjadi anak buahnya Immortanjo. Penasaran kan? Yuk kita langsung simak alur cerita filmnya. Dan inilah dia. Hayu! Film berawal dari sekumpulan geng motor yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama Dementus, tengah ngabring menuju sebuah tempat yang bernama Benteng Citadel. Benteng Citadel adalah sebuah benteng yang memiliki tanah yang masih subur karena memiliki sumber air terakhir di dunia yang gersang dan hancur pasca apokaliptik, yang dikuasai oleh seorang tiranis bernama Immortanjo atau Kolonel Joe. Yang udah nonton film Mad Max seri pertamanya pasti udah tahu. Oke, lanjut. Saat itu Dementus ingin bertemu dengan Immortanjo untuk melakukan pertukaran atau negosiasi antara salah satu sumber daya dari Citadel yang mereka butuhkan dengan seorang anak gadis yang dia bawa yang bernama Furiosa, yang dia kenalkan pada Immortanjo adalah seorang putri. Namun sayangnya tawaran Dementus ditolak mentah-mentah oleh Immortanjo karena dia merasa permintaan Dementus tidak sebanding dengan apa yang ditawarkan. Malah tawaran itu dibalas oleh Immortanjo dengan penyerangan. Karena kalah jumlah serta posisi yang tidak menguntungkan, Dementus memilih untuk pergi dari tempat itu tanpa melakukan perlawanan. Setelah negosiasinya gagal, bahkan banyak anak buahnya yang tewas, Dementus mencari cara lain dengan menyerang kota Gastown yang dipimpin oleh saudaranya Immortanjo. Merasa tidak mungkin menyerang secara langsung karena banyak anggotanya yang sudah tewas. Dementus mengatur rencana, yaitu dengan cara membajak truk tangki yang membawa bahan bakar minyak yang dikirim dari Gastown. Karena memang mereka sedang membutuhkan bahan bakar juga. Setelah itu mereka menyusup dengan menyamar menjadi anak buahnya Immortanjo, sehingga dengan mudah bisa masuk dan menyusup kemudian menyerang dari dalam. Dengan taktik yang licik, Dementus berhasil menguasai kota Gastown dan menyuruh anak buahnya untuk meminta negosiasi kembali dengan Immortanjo dengan cara menyuruh anak buahnya untuk mengirimkan salah satu jari pemimpin dari Gastown agar Immortanjo mau bertemu dengan Dementus. Karena ternyata pemimpin dari kota Gastown adalah saudaranya Immortanjo. Singkat cerita, Immortanjo pun bersedia untuk melakukan negosiasi. Saat itu Dementus mengancam akan menghabisi pemimpin Gastown jika keinginannya tidak dipenuhi oleh Immortanjo. Namun karena kecerobohan Dementus dan anak buahnya, hingga tidak sengaja menghabisi pemimpin Gastown, hingga mereka tidak punya lagi kekuatan untuk mengancam Immortanjo. Karena kejadian itu, Immortanjo berbalik mengancam Dementus dengan meminta dua anggota dari mereka. Saat itu Immortanjo meminta Furiosa yang sempat ditawarkan dan satu orang lagi dari anak buahnya, Dementus. Setelah itu Dementus dan anak buahnya akan diampuni dan bisa pergi dari tempat itu. Mendengar permintaan Immortanjo, Dementus tidak bisa berbuat apa-apa. Namun sepertinya Dementus masih penasaran dan memperingatkan Joe bahwa dia tidak akan berhenti sampai di situ saja. Setelah itu Dementus dan anak buahnya pergi meninggalkan Citadel. Setelah itu Furiosa dikurung bersama para permaisuri Immortanjo dan akan dijadikan mesin berkembang biak untuk memperbanyak pasukannya. Namun pada suatu malam,
Furiosa diculik oleh salah satu anak buahnya Joe yang bernama Frank. Kemudian Furiosa dibawa ke kamarnya. Saat itu entah apa yang ada di pikiran Frank hingga berani menculik salah satu selir Immortan Joe. Namun apapun itu, pada saat memegang rambut Furiosa, Furiosa langsung kabur lalu bersembunyi dengan mengusap mukanya menggunakan mehong agar tidak mudah dikenali. Saat itu Furiosa hampir saja ketahuan, namun untungnya perhatian Frank teralihkan oleh teman-temannya. Karena takut ketahuan, Frank akhirnya pergi dan membuang rambut palsu milik Furiosa. Rupanya sebelum diculik, Furiosa memang berniat untuk kabur dan menyamar dengan memotong semua rambutnya untuk menyamar menjadi Warboy. Singkat cerita, beberapa lama kemudian, Furiosa sudah berhasil membaur dengan para Warboy dan menjadi salah satu anggota mekanik. Saat itu harapan Furiosa kembali tumbuh kala bertemu dengan salah satu anak buahnya Immortan Joe bernama Jack yang bertugas mengantar produk alam ke kota lain menggunakan truk tangki yang baru selesai diperbaiki oleh Furiosa dan timnya. Rupanya Furiosa berpikir bahwa suatu saat nanti Furiosa bisa menyusup di bawah truk tangki agar saat truk itu keluar menuju kota lain, dia punya kesempatan untuk kabur tanpa diketahui. Namun pada saat yang ditunggu telah tiba, sebelum truk tangki itu sampai ke tempat tujuan, di perjalanan truk itu diserang oleh anak buahnya Dementus hingga tidak ada pilihan lain daripada kembali tertangkap oleh Dementus. Lebih baik ikut membantu melawan mereka agar jika nanti bisa lolos, Furiosa bisa menyusun kembali rencananya untuk kabur. Bahu-membahu Furiosa bersama para Warboy melawan serangan pasukan Dementus hingga pada akhirnya berhasil mengalahkan mereka dan lolos dari maut meski banyak yang jadi korban. Bahkan saat ini yang tersisa hanya Furiosa dan Jack. Saat itu Furiosa merasa bahwa inilah saatnya untuk kabur, kemudian menodongkan pistol ke arah Jack dan memintanya untuk keluar dari truk. Namun Jack malah membuat Furiosa yang keluar lalu meninggalkannya seorang diri. Tak lama kemudian, karena tidak tega, Jack kembali dan mengajak Furiosa untuk ikut, namun Furiosa menolak dan kembali menodongkan pistol, lalu bercerita bahwa dia harus balas dendam kepada Dementus dan anak buahnya yang tersisa. Saat itu Jack hanya mengingatkan bahwa Furiosa tidak akan mampu melakukannya seorang diri. Saat itu Jack berkata bahwa dia juga bersedia membantu karena dia juga adalah korban dari kekejaman mereka. Kita flashback dulu sebentar. Cerita mundur ke masa awal mula, Furiosa menyimpan dendam yang begitu dalam kepada Dementus dan anak buahnya. Saat itu di sebuah kota yang bernama Green Place, Furiosa bersama temannya yang bernama City tengah memetik buah apel di pohon mangga. Setelah memetik beberapa buah, Furiosa memutuskan untuk segera turun sebelum ketahuan sama yang ngeboganya. Saat dia melihat ke tempat yang ada di bawah, dia melihat ada sekelompok geng motor yang tidak dikenal tengah berburu di wilayah Green Place tanpa izin. Karena hal itu, Furiosa memberanikan diri untuk mendekat dan memberi mereka pelajaran sebagai peringatan agar tidak sembarangan masuk ke wilayah orang lain. Namun sayang aksinya ketahuan hingga Furiosa ditangkap. Namun sebelum berhasil ditangkap, Furiosa sempat membunyikan peluit tanda bahaya dan terdengar oleh ibu dan warga desanya hingga bergegas melakukan pencarian ke arah tanda suara tersebut. Setibanya di sumber suara, ibu Furiosa dan teman-temannya diberitahu oleh City yang saat itu masih berada di atas tebing bahwa Furiosa diculik oleh geng motor, hingga ibu Furiosa dan temannya mempercepat pengejaran. Di dalam pengejaran, ibunya Furiosa dan temannya berhasil menghabisi beberapa dari mereka hingga bisa menggunakan motor salah satu dari mereka agar bisa lebih cepat melakukan pengejaran.
Namun karena motornya cuma ada satu, terpaksa ibunya Furiosa yang melanjutkan pengejaran. Singkat cerita, merasa pengejarannya cukup tertinggal jauh, Ibu Furiosa naik ke tempat yang lebih tinggi untuk mencari mereka dan berhasil menemukannya, sekaligus markas dari gengnya. Sebelum para penjahat itu sampai ke markasnya, ibunya Furiosa berhasil menembak mati salah satu dari mereka. Sehingga satu orang yang membawa Furiosa dibiarkan sampai ke markasnya, karena jika ditembak, dikhawatirkan akan mengenai Furiosa. Setelah sampai di markas, penjahat itu langsung menceritakan semua yang sudah terjadi kepada diri dan teman-temannya. Dia memang tidak berhasil membawa hewan buruan untuk dimakan, namun dia mengaku bahwa dia berhasil membawa seorang putri untuk dijual. Setelah itu Furiosa dibawa untuk diserahkan kepada Dementus. Awalnya Dementus murka karena yang dia minta adalah hewan buruan untuk dimakan. Kenapa malah bawa anak kecil? Namun setelah anak buahnya menjelaskan bahwa anak itu adalah seorang putri yang diculik dari Green Place dan suatu saat mungkin bisa dijual, Dementus akhirnya berubah pikiran dan menyuruh anak buahnya untuk merawat Furiosa. Tak lama kemudian, tiba-tiba terjadi badai pasir hingga membuat semua orang berlindung di tendanya masing-masing. Ibunya Furiosa berhasil menemukan tenda tempat di mana Furiosa disekap, lalu menghabisi beberapa penjaga dan membawa Furiosa kabur. Mengetahui bahwa buruannya sudah berhasil dibawa kabur, Dementus dan anak buahnya lalu melakukan pengejaran, bahkan menggunakan si Blackie. Saat itu Dementus menyadari bahwa buruannya masuk ke celah tebing, lalu menyuruh anak buahnya untuk mengepung tebing tersebut. Merasa bahwa pelariannya akan sia-sia, si ibu menyuruh Furiosa untuk kabur terlebih dahulu, sementara dia menahan Dementus dan para anak buahnya. Namun tentu saja, karena hanya seorang diri, akhirnya si ibu tertangkap, sementara Furiosa yang melihat kejadian itu dari jauh, merasa tidak tega dan memutuskan untuk kembali bermaksud untuk menyelamatkan ibunya. Tentu saja itu sia-sia karena ibunya sudah diikat dan dijadikan hewan buruan, lalu dieksekusi di depan matanya. Sejak saat itu, Furiosa menaruh rasa dendam kepada Dementus dan anak buahnya. Namun saat itu Furiosa hanya anak kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan mencoba untuk kabur saja dia tidak bisa.